Halo guys, halo semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Di kesempatan kali ini gue bakal ngerangkum film lainnya dari Jaicho yaitu Kung Fu Dang. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2008 dengan menampilkan cukup banyak aktor terkenal macam Jaicho dan juga Ngaman Tat yang terkenal lewat film Shaolin Soccer-nya. Kung Fu Dang sendiri bercerita tentang seorang anak yatim yang sejak kecil ditinggal oleh ayahnya bernama Fang Siji. Siji tumbuh besar di sekolah Kung Fu ketika seorang pemulung memungutnya di pinggir lapangan basket. Anak yatim ini gak bakal pernah tahu jika perjalanan hidupnya yang lika-liku akan membawanya pada sebuah takdir. Takdir yang tidak pernah disangkanya sebelumnya. Dan berikut ini gua rangkum film Kung Fu Dang rilisan pada tahun 2008. Check it out. Kisah dimulai saat Siji kecil diletakkan di pinggir lapangan basket dengan seperti kertas bertuliskan untuk orang baik hati. Ketika ditemukan oleh seorang pemulung, dia langsung dibawa ke perguruan milik saudaranya. Di perguruan inilah Siji tumbuh besar dengan ilmu kungfu yang dimilikinya. Sebagai tanda, ayahnya mengkalungkannya sebuah kalung untuk mengenalinya jika dewasa kelak. Pemulung ini juga memberikan sebuah buku panduan kungfu tentang cara menggoyahkan alam semesta, yang dimana sang guru langsung menyatakan kalau Siji ini memang terlahir dengan ilmu bela diri. Ketika Siji mulai dewasa, gurunya ingin mengajarinya sebuah ilmu kungfu untuk mengubah alam semesta dengan memanfaatkan partikel yang ada di dalamnya. Namun dalam percobaannya, gurunya nggak mampu mengendalikan ilmu tersebut, sehingga dia akhirnya membeku oleh alam semesta dan berakhir meninggal dunia. Petualangan Siji kemudian dimulai ketika dia dewasa. Karena sebelumnya dia dilahirkan di samping lapangan basket. Jadi setiap dia menonton orang bermain basket, maka jantungnya akan berdebar kencang. Apalagi ada orang yang dia kagumi duduk di sana. Kehidupan cinta Siji juga sangat menarik guys. Dengan wajah menawannya, ada 3 wanita yang rela mati untuk dirinya. Ketika pertama mengenal cinta, ada seorang gadis yang rela mati untuknya. Gadis ini mengancam jika terus menguntitnya, maka dia akan bunuh diri. Bahkan gadis kedua rela menunggu Siji di kehidupan selanjutnya. Dia bersedia menjadi pacar Siji, tapi untuk di kehidupan selanjutnya. Yang terakhir bahkan tidak kalah dramatis. Wanita ini rela mati bersama Siji kalau saja dia tidak mau mengembalikan uangnya. Selain urusan cinta, keseharian Siji menjalani rutinitasnya dengan belajar bela diri. Pagi sebelum latihan, dia selalu digunakan kepala sekolahnya untuk mendemonstrasikan kekuatan seni bela diri. Siji pun dengan ikhlas digebuk kepala sekolahnya. Tetapi setiap digebuk, dia selalu menggunakan rompi besi khas Shaolin. Hal ini membuat sang kepala sekolah marah dan sebagai akibat tindakannya, dia dihukum tidak ada makan malam serta tidur di luar. Malam harinya, Siji kebingungan. Mau makan gak ada duit, mau tidur apalagi. Di sebuah taman, dia iseng melempar bekas minum kaleng ke tempat sampah. Mungkin ada kali jaraknya sekitar 10 meteran. Aksinya itu kebetulan dilihat oleh seorang tukang tipu yang lagi kesusahan bernama Chen Li. Chen Li juga penasaran dan meniru apa yang dilakukan anak muda tadi. Namun dari jarak sedekat ini saja, dia tidak bisa memasukkan kaleng minum tersebut. Chen Li lalu mengetahui kalau Siji ini gak punya uang serta kelaparan. Dia menantang Siji jika bisa memasukkan koin ke mulutnya, maka dia akan mentraktir makan malam. Dengan segampang ini, koin tersebut masuk dengan jarak yang cukup jauh. Siji pun cepat membantu Chen Li untuk mengeluarkan koin tersebut dari mulutnya. Chen Li kemudian membawanya ke restoran bintang 5 Prancis di mana tempat anaknya bekerja. Mereka makan melalui jalur VIP alias di pinggir restoran sembari menyiapkan sendiri meja dan juga alat makannya. Mereka memakan sisa makanan orang dari restoran dan juga meminum anggur sisa yang diberikan putrinya. Chen Li melihat Siji seperti memiliki potensi bisa membantunya mendapatkan uang bersama. Dia berencana menggunakan bakat Siji sementara dia menggunakan otaknya. Selepas makan, mereka pergi ke sebuah klub milik salah satu putra teman lamanya bernama Ahu. Di sini, Siji disuruh bermain dart dengan salah satu anak buah Ahu. Dia pun berhasil meraup ratusan dolar hanya dengan bermain dart. Karena merasa dirampok, Ahu kemudian menghampiri mereka berdua. Chen Li berusaha untuk mengembalikan uang yang telah mereka menangkan. Namun itu malah membuat Ahu semakin tersinggung. Terjadilah perkelahian yang melibatkan anak buah Ahu dan juga Siji. Siji dengan ilmu bela dirinya turun sendirian menghajar rombongan Ahu. Sementara Chen Li asik menonton sambil sesekali memakan dan meminum anggur mahal. Siji memang berhasil menghajar habis anak buah Ahu ini. Tetapi akibat pertarungan ini menyebabkan patung naga besar jatuh ke bawah dan anggur-anggur mahal tadi ikutan hancur. Ahu pun rugi hampir ribuan dolar atas kerusakan ini. Keesokan paginya, sebelum sekolah dimulai, Bi Tianho, kepala sekolah dari Fireball University, memaksa perguruan ini untuk merger dengan bisnisnya. Sebagai kepala sekolah, Huang Biao sempat menolak tawaran ini. Tetapi ketika dia disodorkan emas bernilai jutaan dolar, dia pun tidak bisa menolak tawaran tersebut. Setelah kesepakatan merger selesai, orang yang pertama dicari sudah pasti si Siji. Karena aksinya semalam, dia terpaksa mengakui perbuatannya. Dan dia pun digebuk habis-habisan oleh anak buah Bi Tianho. Siji pun resmi dikeluarkan dari perguruan dan tidak diizinkan untuk kembali lagi. Malam harinya, Siji kembali ke taman bertemu dengan Chen Li yang selalu baring di sana. Chen Li menanyakan ada apa dengan wajahnya ini. Siji kemudian meminta untuk membawakannya kembali ke klub untuk balas dendam.
Alih-alih menuruti permintaannya, Chen-Li lebih baik mengambil kesempatan ini untuk merubah CJ menjadi mesin uangnya. Karena dia nggak bisa main bola, CJ akhirnya diproyeksikan untuk menjadi pebasket terkenal. Chen-Li kemudian mempresentasikannya di First University sebagai siswa pindahan untuk masuk ke tim basket utama. Selain memproyeksikannya untuk masuk ke tim basket kampus, Chen-Li juga menekan tagline kalau CJ bermain basket untuk mencari keberadaan orang tuanya. Bumbu drama dimasukkan supaya media tentunya tertarik meliputinya, bisa mendapatkan uang dari wawancara dan juga artikel berita. Selain menguntungkan Chen-Li dan CJ, cara ini juga bisa mendorong popularitas kampus dengan drama seorang anak yatim bermain basket untuk mencari orang tuanya. Namun untuk bergabung di tim basket, ada tradisi yang harus dihadapi CJ, yaitu tidak ada seorang pun diizinkan bergabung tanpa izin dari sang kapten Ting Wei. Sementara sang kapten ternyata sedang teler dan mabuk-mabukan di belakang panggung. Lily kemudian membangunkannya untuk membawanya menguji kemampuan CJ. Dalam duel 1 lawan 1 ini, CJ berhasil meloncat tinggi dan mendapatkan bola pertama. Tetapi dengan cepat direbut kembali oleh Ting Wei dan dimasukkannya ke jaring. Dalam kesempatan kedua, bola yang diberikan CJ langsung dimasukkannya dari jarak jauh. Hal ini sebenarnya sedikit membuat Lily terpukau. Tetapi bukan begitu caranya untuk berduel 1 lawan 1. Namun CJ berhasil memikat sang kapten dan diizinkan untuk masuk ke tim utamanya. CJ juga menemukan orang yang dikagumi Lily adalah adik dari Ting Wei, kapten dari tim basket. Selepas latihan pertamanya, CJ berinisiatif menghampiri sang kapten dan mencoba untuk meminta maaf karena dia merasa telah membuatnya kesal. Tetapi sang kapten berkata kalau dia tidak kesal dan sedikit memberikan saran tentang teknik dasar yang belum dimilikinya. Walaupun Ting Wei memuji loncatannya yang tinggi, namun CJ berkilah kalau keahlian dia hanya memasukkan bola dari jauh dan tidak pernah meleset. Di latihan berikutnya, sang kapten mulai datang tepat waktu dengan memberikan energi positif ke dalam tim. Dia mengatakan kalau sekarang timnya memiliki senjata rahasia yang terletak pada skill menembak CJ. Salah satu idola kampus Xiaolan kembali berlatih setelah sebelumnya lama absen karena cedera. Dia adalah salah satu idola kampus yang dimana Lily juga menaruh hati terhadapnya. Dari cerita Lily, Xiaolan mendengar kalau CJ ini jago dalam menembak. Tetapi apa yang didapat di latihan lebih penting dan CJ ini teknik dasarnya sama sekali belum matang. Kompetisi basket antar kampus pun telah dimulai. CJ mengawali debutnya sebagai bangku cadangan. Sementara Chen-Li tidak senang dengan hal itu dan memarahi CJ karena ikut bertepuk tangan. Ketika waktu tersisa 5 menit, Chen-Li mencoba melobi sang kapten dengan mengancam kalau tidak memasukkan CJ maka dia akan menelepon polisi. Ting Wei pun segera menginstruksikan mengganti dirinya dengan CJ. Anak debutan ini masuk dengan kesopanan dan bersalaman dengan pemain musuh. Ketika dia mendapatkan operan pertamanya, dia langsung mencoba untuk menembak dari jarak jauh. Namun sayangnya bolanya malah melebar ke belakang dan menghantam kameramen. Setelah kejadian itu, CJ pun malu dan bersembunyi di balik musuhnya. Di kesempatan keduanya, CJ mendapatkan bola dari hasil muntahan temannya di jaring lawan. Tetapi dia berlari membawa bola tersebut ke arah belakang jaringnya. Pada momen ini pun sang kapten geleng-geleng kepala dengan raut masamnya. Tetapi kali ini, CJ berhasil membuktikan kapasitasnya. Dia membalikkan badan dengan mencium bolanya dan menembaknya tepat masuk ke jaring. Supporter pun bersorak dan Chen-Li berlari merayakan bersama CJ seperti seorang juara. Setelah melakukan debutnya yang cukup manis, CJ kembali berlatih lebih keras lagi. Berkaca dari apa yang dikritik seniornya, dia fokus meningkatkan teknik dasar untuk digabungkan dengan ilmu bela dirinya. CJ juga berusaha membuat wanita yang dia kagumi terkesan dengan dirinya, dengan membuat foto boom dan disampul menjadi buku bergambar. CJ juga mendesak sang kapten untuk mengajarinya bagaimana cara melakukan slam dunk. Namun Ting Wei masih ingin mengajarinya sampai teknik dasarnya benar-benar matang. Saking penasarannya dengan slam dunk, CJ malam harinya memutuskan berlatih sendirian di gedung. Yang dimana dalam percobaan pertamanya dia meloncat tinggi dan menghantam lampu atas. Di pertandingan berikutnya, CJ sekarang sudah mulai mendapatkan tempat di tim utama. Sebelum laga dimulai, dia diintimidasi oleh musuh yang menggambarkan kalau pertandingan ini sangatlah keras. Tetapi nyatanya hasil akhir berbicara lain. First University lah yang menang telak dan membungkam omongan lawannya. Atas teriakan penonton yang ingin CJ melakukan slam dunk, dia pun berencana untuk melakukannya dalam pertandingan ini. Dia perlahan lompat melewati musuhnya dan berhasil memasukkan bola pertamanya dengan gaya slam dunk. Tapi wajahnya kemudian menghantam kaca jaring hingga pecah dan membuat hidungnya berdarah. Selama turnamen, First University mencetak kemenangan demi kemenangan. Namun CJ belum menjadi bintang dengan predikat idola dipegang oleh Xiaolan dan juga Ting Wei. CJ juga merasa cemburu, Xiaolan diperlakukan Lily dengan sangat istimewa. Sedangkan dia diperlakukan Chen-Li dengan istimewa juga sih, tapi hal itu nggak membuat CJ senang. Singkat cerita, First University sudah masuk sampai tahap final turnamen. Lawan yang akan mereka hadapi nanti adalah Fireball University pimpinan Li Tianhao. Malam sebelum pertandingan, tim basket mengadakan jamuan yang dihadiri oleh anak-anak kampus. Chen-Li disibukkan dengan kontrak bisnis yang terus-terusan datang untuk dirinya. Sementara CJ duduk sendirian dihampiri oleh kapten dari lawannya di final nanti, si Bang Manji. Bang Manji menghasut CJ supaya lebih baik menyeberang dan bergabung ke timnya. Bang Manji juga sudah menyaksikan aksi-aksi CJ, dan dia mengakui kalau tembakannya sangat-sangat baik. Tetapi dari hal itu, Bang Manji mengatakan kalau CJ ini memiliki kelemahan, yaitu kapanpun dia dialihkan, dia bakal gagal memasukkan bolanya.
Bang Manji kemudian memberikan kartu namanya untuk membantu Shiji berkembang bersama timnya. Dia kemudian pergi sambil meminta Shiji mempertimbangkan tawarannya sebelum final digelar. Tujuan Bang Manji ini datang ke pesta rivalnya hanya untuk mengintimidasi lawannya sebelum final digelar. Dia juga menghampiri sang kapten yang merupakan teman lamanya untuk sekedar memberikan pesaing war. Chen Li yang mendapatkan telepon bisnis dari seseorang yang tidak lain adalah Tian Ho yang sudah menunggunya di atas. Chen Li pun naik ke atas dan berbicara secara tertutup. Kemudian Lily menghampiri Shiji yang menjelaskan kalau Bang Manji itu dulu adalah tim dari mereka. Sama seperti Shiji, Bang Manji dulu datang dari nol. Tetapi dia belajar dengan cepat dan segera menjadi kapten tim. Atas pencapaian kilatnya itu, Bang Manji berubah drastis dan meninggalkan tim ketika malam di pertandingan final. Bahkan Bang Manji mengambil pemain terbaiknya untuk dibawa ke timnya yaitu Fireball. Pada saat itu, Bang Manji dan Ting Wei bertarung habis-habisan di final. Waktu yang tersisa tinggal 2 detik dan First University tertinggal 1 poin dari Fireball. Ting Wei mendapatkan 2 kesempatan untuk menembak. Karena pada saat itu Ting Wei sudah diambang gangguan saraf. Dia pun pada akhirnya terprovokasi. Di saat itulah rekan-rekannya sudah mengetahui kalau bola yang dilemparkan pasti akan meleset. Setelah pertandingan itu, Ting Wei terjebak dalam trauma dan melampiaskannya dengan minum-minum. Shiji pun berjanji tidak akan melakukan hal yang sama seperti itu. Tetapi yang ditakuti Lily adalah paman Chen Li yang sedang melakukan bisnisnya dengan Tian Hao. Tian Hao dan rombongannya kemudian turun dan meninggalkan tempat ini. Sementara Chen Li keluar dalam keadaan sempoyongan dan darah di hidungnya. Shiji sebenarnya berniat mengejar rombongan Tian Hao, namun paman Chen Li menegahnya karena bisa saja dilarang tanding akibat berbuat keributan. Chen Li ternyata menolak tawaran menggiurkan dari Tian Hao ini. Walaupun dia ini seorang penipu, tetapi Shiji adalah impian dan ambisi dalam hidupnya. Paman Chen Li tidak bakal pernah menjual mimpinya sendiri. Dan dia meminta Shiji untuk melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan dirinya. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Pertandingan final bola basket antara Fireball University melawan First University. Chen Li yang menyaksikan para pemain ini masuk lapangan, mengatakan kalau semua pemain Fireball sangat bermasalah dan pembuat kacau. Bahkan mereka ini adalah pemain yang dilarang mengikuti semua turnamen yang ada di Jepang. Seperti biasa sebelum bertanding, Bang Manji bersama pasukannya sengaja berpakaian seram untuk mengintimidasi Kapten Ting Wei. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Di awal laga, tensi langsung meningkat dengan Fireball memasukkan bola terlebih dahulu melalui Bang Manji. Fokus Shiji kembali teralihkan dengan 2 orang tua misterius dari tribun yang melambai-lambai. Shiji berasumsi kalau mereka adalah orang tuanya yang selama ini dia cari. Sementara First University tertinggal, Xiaolan berinisiatif memulai serangan. Namun pasukan pembunuh Fireball datang dan sengaja menendang bagian badannya. Xiaolan yang terjatuh kemudian diinjak tangannya untuk membuatnya cedera. Wasit di pertandingan ini pun sebenarnya sudah disogok oleh Tian Hao. Pertandingan tetap berlanjut sementara First University kembali mencoba membangun serangan. Namun lagi-lagi ketika Ting Wei mendapatkan operan dan ingin memasukkan bolanya, dia diperlakukan dengan cara yang sama seperti Xiaolan. 2 pilar utama First University cedera dan mereka semakin dalam tekanan untuk keluar dari situasi sulit ini. Setelah itu, Shiji bertekad membalikan moral timnya dengan mengombinasikan teknik basket dan juga kungfunya. Hal ini sebenarnya cukup ampuh. Bahkan pasukan musuh yang ingin mencederainya balik cedera terkena kungfunya ini. Dia pun berhasil memasukkan angka pertama untuk timnya dan sedikit mengangkat semangat tim. Walaupun skornya masih tertinggal jauh 18 poin berbanding 2 poin. Sayangnya setelah aksi Shiji itu, di menit berikutnya dia seperti tenggelam dengan angka-angka yang dimasukkan oleh Bang Manji. Dalam posisi yang sudah di ujung tanduk, bahkan semua orang pasti mengira kalau ini adalah akhir untuk First University. Tapi tiba-tiba ada seseorang misterius yang merusak listrik gedung untuk mengacaukan final ini. Gedung pun segera gelap dan panitia mengumumkan kalau pertandingan ini ditunda dan dilanjutkan lagi dalam waktu 3 hari dari sekarang. Di suatu siang, Shiji dan Paman Chen duduk bersama di taman. Shiji ternyata sedang membayangkan orang tuanya dan merasakan kalau mereka memang ada di sana. Tidak lama berselang, Ahu keluar dari mobil dan menghampiri mereka. Bukan datang untuk cari ribut, dia hanya memberitahu kalau orang yang merusak listrik tempo dulu adalah kerjaan dia. Hal itu dilakukannya karena dia telah meninggalkan Tian Ho dan membuat sekutunya sendiri. Jadi dia melakukan itu untuk membantu tim basket First menang, karena dia telah bertarung dengan Tian Ho sebesar 5 juta dolar. Ketika Shiji sedang asik bermain dart, Paman Chen memberikannya kejutan dengan mendatangkan guru-guru seniornya di perguruan tempo dulu. Rencananya, guru-guru mereka ini akan dibawa ke dalam tim basket untuk membalas kecurangan tempo dulu. Kapten Ting Wei menjalani masa sulitnya dengan tetap mabuk-mabukan. Sementara Xiaolan sedang mengunjungi makam pacarnya yang diceritakan sudah meninggal. Kemudian masalah ini terhubung dengan Lily yang berharap Xiaonlo bisa membuka hati untuknya. Tetapi dengan tegas, Xiaolon mengatakan tidak bisa menerima wanita lain dalam hidupnya. Lily yang menangis tidak sengaja dilihat oleh Shiji yang mendatanginya dan mencoba untuk menghiburnya. Dia mengatakan sesuatu yang ternyata membuat Lily penasaran, yaitu dia mengibaratkan Lily sebagai es krim. Karena sejak kecil Shiji suka es krim tapi tidak pernah bisa memakannya. Jadi dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan es krim. Dibarengi dengan Lily yang tertawa mendengar cerita itu. Tiba saatnya pertandingan tundaan antara Fireball dan First digelar. Xiaolan dan Ting Wei cedera hanya bisa menyaksikan dari bench. Sementara 4 guru Shiji datang dan ternyata mereka semua sudah menjadi bagian resmi dari tim basket.
Peluit dibunyikan, bola dilempar ke atas dan pertandingan dimulai. Guru wanita kemudian beraksi menusukkan jarum dari mulutnya yang mengarah ke ketiak Bang Manji. Alhasil Bang Manji jatuh dan tersungkur ke bawah. Guru-guru lainnya juga beraksi membuat pemain Fireball kebingungan dan terheran karena disuguhkan ilmu kungfu. Kemudian bola dioporkan ke Shiji dan dengan cepat dimasukkannya. Ketika wasit ingin meniupkan peluitnya, lagi-lagi guru wanita ini menusukkan jarum ke urat nadinya sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suaranya. Lalu entah kenapa pertandingan ini berubah jadi tawuran antara kedua tim. Tetapi para guru ini berhasil membuat skuad Fireball cedera. Alhasil akibat hal ini mereka semua di kartu merah dan dikeluarkan dari pertandingan ini. Pertandingan kemudian dilanjutkan lagi dengan Xiaolan dan Tingwei kembali dari cederanya. Hal ajaib ini terjadi berkat guru-guru tadi yang menggunakan ilmunya untuk membantu penyembuhan. First University pun kembali dengan tim utama dan sekaligus kembali mengangkat moral mereka. Alhasil mereka berhasil menempel poin dan untuk sementara skor menipis. Di time break, waktu sekarang menyisakan 3 detik dengan First yang tertinggal 1 poin dari lawannya. Sementara Tingwei mulai kumat penyakit gemetarannya mengingat momen final buruknya tempo dulu. Menyisakan waktu 3 detik dan lemparan terakhir Tingwei serahkan ke rekannya Xiaolan. Ketika peluit tanda laga dimulai, tiba-tiba mantan kepala sekolahnya Shiji datang dan memukul kakinya. Sepertinya gurunya ini sudah stres karena perguruannya sekarang sudah hancur lebur. Shiji tetap melanjutkan laga dengan keadaan pincang. Dalam satu momen, bola dipegang oleh Tingwei dan dia sedikit bimbang antara mengoper ke Xiaolan atau ke Shiji. Namun pada akhirnya dia memberikan bola itu ke Shiji untuk melakukan tembakan. Dengan penuh keyakinannya, Shiji melempar bola tersebut. Bolanya perlahan terbang dan sepertinya bakal mengarah mulus ke jaring lawan. Namun sayangnya di detik akhir wasit menonjok bola tersebut dan bola pun gagal masuk ke dalam jaring. Hal ini dianggap tidak pelanggaran karena tidak berlaku untuk wasit. Jadi Tianhao berdiri dan memutuskan menghukum wasit atas tindakannya tersebut. Tetapi First dinyatakan kalah dalam pertandingan ini, yang berarti Fireball keluar sebagai pemenangnya. Namun dalam satu momen, Shiji yang tidak mau mengakui kekalahan dalam kondisi yang tidak adil seperti ini. Dia pun teringat ketika dulu gurunya mengajarinya tentang ilmu mengubah alam semesta, yaitu menguasai waktu untuk sesuka hati memindahkannya. Dia pun memulai jurusnya dan membuat seisi tempat ini seperti digulung tornado. Ketika dia berhasil membuat semuanya membeku, Shiji berlari dan berhasil mengembalikan waktu sebelum dia melakukan lemparan terakhir tadi. Bola kembali dipegang oleh Tingwei dan dioperkan ke arah Shiji. Karena sudah mendapatkan kesempatan keduanya, alih-alih melakukan tembakan yang kemungkinan akan diganggu wasit lagi, Shiji memutuskan untuk mengoper balik ke Tingwei yang berlari melewati Bang Manji. Dan kemudian memasukkan bola tersebut ke dalam jaringnya. Wasitnya pun kemudian kaget dan nggak nyangka dia telat dan bolanya sudah masuk ke jaring. First University pun mendapatkan kemenangan mereka yang cukup adil dan penuh perjuangan. Kedua orang tua misterius yang ada di tribun kemudian masuk ke lapangan. Shiji balik tersenyum dengan berjalan menghampiri mereka juga. Tapi pada akhirnya dia melewati Shiji dan ternyata itu adalah keluarga dari Xiaolan. Wajah Shiji pun langsung berubah sedih dan kemudian masam. Keesokan harinya, Shiji hanya menghabiskan waktunya dengan Paman Chenli. Lalu sebuah mobil mewah kemudian datang, dan seorang sekretaris keluar mencari seseorang yang bernama Shiji. Shiji pun sekarang menemukan kalau ternyata ayahnya adalah orang terkaya di Asia. Dia kemudian dibawa pergi untuk mengunjungi kediaman mewah ayahnya. Ketika Shiji hanya mengharapkan sosok orang tua sederhana, tetapi takdir berkata lain dan ternyata dia adalah anak dari salah satu orang terkaya di Asia. Ayahnya bisa mengenalinya karena melihat Shiji di TV dan kalung yang dia kenakan. Dulu ayahnya terpaksa meninggalkannya karena terlilit hutang. Jadi Shiji dititipkan untuk keselamatannya. Karena merasa banyak salah terhadap anaknya, ayahnya berencana membawa anaknya ini untuk terbang ke London dan menyatakannya sebagai pewaris ayahnya. Dia pada akhirnya berpisah dengan sosok yang benar-benar dekat dengannya dan selalu mendukungnya. Siapa lagi orang itu kalau bukan Paman Chenli? Perpisahan Shiji dengan Paman Chen nampaknya lebih haru daripada ketemunya dia dengan ayah kandungnya sendiri. Di mana masa-masa awal mereka sama-sama menjadi sampah dan berjuang bersama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Malam harinya, Chenli makan ditemani putrinya, tetapi dengan suasana hatinya yang berbeda karena ditinggal Shiji. Dia sadar kalau sekarang Shiji sudah berada di dunia yang berbeda dan memiliki kehidupan baru serta teman-teman baru. Bahkan dia meminta putrinya untuk tidak menyapa andai kata bertemu di jalan. Putrinya kemudian berinisiatif mengambil makanan untuk ayahnya karena dari pagi ayahnya ini belum makan. Namun secara mengejutkan sebuah koin terlempar masuk ke gelas Chenli dan Shiji datang tepat berdiri di depannya. Shiji pun duduk bersamanya dan menemaninya minum. Dia memutuskan membatalkan penerbangannya ke London karena dia merasa tempatnya lebih cocok di sini. Mereka pun terlibat percakapan tentang rencana ke depannya. Bahkan Chenli sudah memiliki rencana besar dengan membawa Shiji mengikuti turnamen besar seperti Olimpiade. Toh Shiji pun memiliki bakat yang hebat kan? Gak bakal sulit buat dia menjadi orang kaya sendiri dengan jerih payahnya. Itu tadi guys rangkuman gue untuk film Kung Fu Dang. Bagaimana menurut kalian tentang film yang satu ini? Gue harap video kali ini bisa menghibur kalian. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol likes-nya. Tapi buat kalian yang gak suka bisa dislike video ini. Sekian dari gue untuk video hari ini dan gue undur diri. Jika ada salah kata atau penjelasan bisa kalian koreksi juga di kolom komentar. Sampai jumpa lagi kita guys di next video.